Tiba saatnya kita panggil pastor paroki kita, Romo Bonifasius Bambang Sumintarto, Romo Beni. Selamat sore dan kata suara kita kepen kita berwibawa. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah. Jangan tertawa, kita serius lah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya sebutkan sebangsa dan setanah air karena yang datang dari berbagai daerah. Saya akan memberikan waktu 2 menit dengan isi yang kurang bermutu, kurang cekap, dan kurang haus. Ini datang dari berbagai tempat. Yang dari Semarang mana ini? Untuk cari, oh ini orang-orang Semarang. Boleh dengan Miko. Iya. Dari Semarang, termasuk keluarganya Rompar mana ini? Iya, tuh. Ya dari Jogja semuanya, Yogyakarta. Dari Magelang dan Temanggung mana itu cari? Agak sedikit isin-isin dan isin-isin gitu. Dari mana lagi? Oh, ada dari Jabodetabek, ada beberapa. Mana ini? Wah, itu ada beberapa ini yang mau ini juga. Stone of Retno. Karanganyar juga, punya Karanganyar ya. Keluarganya Romo Soekarno Siwi. Tadi yang Jogja keluarga Romo Rubi, Romo Toton, Romo Sukendar, Romo Abdul, Romo Yono, Romo Joko, ya sudah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sudah 23 tahun saya berkarya sebagai imam. Sudah banyak tugas yang saya jalani, tetapi ya sebentar-sebentar, sebagian ada yang lama. Yang terjauh itu saat saya bertugas di Keuskupan Agung Medan selama 5 tahun di sana. Dan stasi itu jauh-jauh letaknya. Maka kalau di sini ada orang yang mengatakan, kok nggak datang ke gereja Kristus Raja? Wah, rumah saya jauh, Romo. Di mana? Mancasan. Mancasannya ada. Saya jauh di mana? Di Mbaki. Ya, Mbaki hanya 4 kilo kok jauh. Di sana itu stasi 90 km. Terjauh kami 89 km. Dan di sana yang namanya Ekaristi itu banyak umat yang hanya menikmati Ekaristi 4 bulan sekali. Maka kalau di sini Bapak Ibu sekarang bisa tiap hari. Mulai Agustus ini kita sudah setiap hari ada Ekaristi pagi, belum lagi di lingkungan. Dan setiap minggu juga kita tidak pernah kesulitan. Maka harus kita syukuri, ya, tetapi sampai sekarang harus kita ketahui kita masih kekurangan tenaga pelayan imam.
Maka tadi misdinarnya kami minta siswa misdinare khusus pas ini butulannya kabeh. Karena sampai sekarang gereja Katolik belum mengizinkan wanita jadi imam. Enggak tahu ada berapa menit. Baru 1 menit. Tapi di sini ada banyak remaja-remaja itu yang pakai seragam itu berdiri. Silakan berdiri, nggak usah malu-malu. Silakan ayo. Nah ini Bapak Ibu yang pakai seragam ini semuanya, ini semua. Yang perempuan ini jadi suster dan yang laki-laki ini jadi imam. Karena yang pakai seragam yang merah sebagian ingin jadi suster tetapi tidak laku. Kiranya itu saja. Ya, dia kita harus agak malu karena dia yang punya rumah ini kan. Menggerakkan masa bubar semuanya. Tek mundur. Soalnya kasihan teman saya berikutnya. Iya, inilah teman-teman. Masih ada satu, ini dulu teman angkatan kami di Mertoyudan. Namanya Agus Purwadi dari Kebon Romo Sragen. Sekarang sedang bertugas di Paroki Banyu Umpan. Berdiri Romo. Nah, kalau ini tidak kita minta untuk sharing, soalnya suwi. Terima kasih Romo Agus bersama teman-teman yang mewakili teman-teman yang lain. Kita semua ya. Oh, siapa yang tahu? Sama Romo yang asu. Iya, Romo kita ini memang selalu bikin onar ya. Sesuai dengan porsi tubuhnya, maka kita beri waktu lebih dari yang lain. Antara 4 sampai 6 menit. Bapak, Suster, dan saudara-saudara terkasih, selamat sore berkah dalam. Saya adalah yang tertua di antara mereka semua, satu angkatan. Karena usia 25 tahun saya baru masuk seminari Mertoyudan. Usia 35 tahun ditabiskan menjadi angkatan mereka. Dari teman-teman saya tadi ada kesan yang menggembirakan tetapi juga tidak jarang menyedihkan. Mereka begitu care, begitu perhatian dengan saya, tapi tidak jarang mereka juga melecehkan saya. Biar imbang ya. Tak terima ke. Ada pengalaman saudara-saudara terkasih. Minggu terakhir bulan Juli kami bertuju pergi ke Bandung naik kereta api mengadakan acara. Aku tak cerita saya ojo gugu saya. Ceritanya apa mas begini? Kami naik kereta api ke Bandung. Acara di Bandung
selama 4 hari. Ketika pulang kami harus berpisah karena ada acara-acara yang lain. Romo Sukendar dengan Romo Suharyono jalan sendiri. Begitu pula Romo Diatmoko karena harus ke Jakarta dulu. Yo kadang-kadang tidak ada acara itu boleh-bolehin. Seperti kalau alasan. Lalu kami berempat, saya, Romo Beni, Romo Soekarno Siwi dan Romo Toto naik kereta api yang dipercaya mencari tiket, membeli tiket Romo Beni, tapi ternyata selenco. Romo Beni membeli tiket itu tidak urut nomor kursinya. Romo Toto harus pisah gerbong karena dia harus turun di Jogja. Tinggal kami bertiga, saya, Romo Beni dan Romo Soekarno Siwi, satu gerbong. Itu pun ternyata tidak bisa berurutan nomor kursinya. Romo Siwi duduk paling depan sebelah kanan, saya nomor 2 sebelah kiri, Romo Beni paling akhir sebelah kanan. Jadi pelencar-pelencar, sehingga satu kursi itu ditempati satu orang sendirian, padahal itu untuk 2 orang. Ketika kami sudah naik kereta, sebelum kereta berangkat, saya sudah menempatkan diri di dekat jendela. Tiba-tiba ada anak muda, anak laki-laki muda datang mendekati saya, lalu dia mengatakan bahwa dia duduk di sebelah saya, seatnya ada di sebelah saya. Romo Soekarno Siwi ini sangat perhatian dengan saya. Dia mendekati anak muda itu, "Mas, apa Mas bisa tukar tempat? Saya harusnya di depan, silakan Mas yang duduk situ. Saya tak duduk di sini karena saya..." Saya harus menjaga bapak saya ini. Dalam hati saya, bahasa Semarangan yang keluar, kakek aneh. Aku dianggap bapak itu. Aku ke kancamu. Sakit rasanya. Sakitnya sampai di sini. Lawang kancane jenenge bapakne. Ya, mungkin memang sudah kelihatan paling tua, wis tua banget kok ya mungkin. Tapi dalam situasi seperti itu saya masih bersyukur karena Romo Siwi tetap menemani saya sampai di Solo ini. Dan itulah kegembiraan kami satu angkatan. Terima kasih Frasa Tulus. Bapak Ibu dan saudara-saudari, itulah tritera kami. Dengan demikian tugas saya selesai.
Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, pengalaman kami beragam. Namun ada satu hal yang nampaknya menjadi pengikat atau katakanlah menjadi semangat yang kami hidupi dari waktu ke waktu, dan itulah yang dimunculkan dalam tema Ekaristi Syukur pada hari ini, yakni Tuhanlah pertolonganku. Bacaan-bacaan yang terdengarkan hari ini dikutip dari kitab Nabi Yeremia dan Injil. Keduanya menggambarkan sebuah pergulatan. Yeremia dalam bacaan yang pertama mempunyai pengalaman pergulatan yang sangat khas, sangat manusiawi, dan itu menggambarkan pergulatan kami juga ketika menerima panggilan untuk menjadi seorang imam. Sikap penolakan Nabi Yeremia untuk ditugasi menjadi seorang nabi menggambarkan sikap manusiawi dan sikapnya sing lembah mana yang rendah hati. Dia merasa memiliki kekurangan dan kelemahan, maka dia mencoba untuk menolak tawaran itu dengan baik, dengan mengatakan, aku tidak mampu karena aku masih muda. Aku masih muda. Ini persis ketika kami dulu juga dipanggil untuk pertama kali tapi sekarang menjadi imam. Masih sangat muda sekali. Coba lihat foto kami yang ada di sini. Apakah ada yang sudah kelihatan tua? Kecuali yang satu itu. Kelihatan muda, bangkring kecuali yang satu itu. Kelihatan memelas, mesake kecuali yang satu itu. Nabi Yeremia merasa, aku seno, aku masih muda, aku nggak mampu, dan juga menyadari kelemahan dalam dirinya. Mana mungkin, karena aku tidak fasih berbicara. Nabi Yeremia sadar mempunyai kekurangan dalam bicara, mempunyai kekurangan dalam berbicara. Padahal tugas seorang nabi jelas, kudu ngomong, kudu berkuar-kuar, kudu bengak-bengok. Lihat dibandingkan dengan kami, semua fasih berbicara kan? Kecuali Romo Joko. Dinai rong menit setengah menit kesaksianku, lihatlah mereka, ya kan? Di sini dia tidak fasih berbicara, di hadapan mereka, wow, fasih sekali. Termasuk unek-unek ini. Nabi Yeremia sadar betul dirinya masih muda, tidak mempunyai keterampilan banyak, menyadari kelemahannya. Maka dengan rendah hati dia mengatakan, Tuhan, aku masih muda dan aku tidak fasih berbicara. Pengalaman Nabi Yeremia ini kiranya menggambarkan pengalaman kami juga. Ketika 23 tahun yang silam kami harus memutuskan ketika ditanting oleh para romo kami, situ tapisan kami sadar isih nom, masih muda. Umur kami baru 27, 28, kecuali yang kelompok di Modiwi. Maka dia tak bisa langsung masuk kelompok seniores. Kami merasa muda, ada rasa kegamangan, keraguan, iso rayu, mampu rayu. Inilah yang terjadi. Seperti Yeremia, aku merasa masih sangat muda. Meskipun saya wis primoso ning rasane saya Apa iso dibarengi dengan rasa atau kesadaran diri ada begitu banyak kelemahan, ada banyak begitu kekurangan. Apakah mampu? Jangan-jangan nanti ketemu umat yang sudah dewasa, umat yang lebih mampu. Kalau kami ngomong dibilang, Romo wingi sore, isih ijo royo-royo, isih ndung pengalaman.
kegamangan ini muncul. Maka pengalaman Nabi Yeremia sungguh-sungguh menjadi pengalaman awal kami ketika kami pada saya mengambil keputusan untuk menjawab ya atas panggilan Tuhan menjadi imam. Namun sekarang ini ketika kami sudah mulai tua, nampak-nampaknya pengalaman Yeremia pun masih aktual. Kalau dulu Yeremia mengatakan aku masih muda, sekarang mungkin kami bisa mengatakan lain. Aku wis tuwa, wis ra iso apa meneh, wis ora iso kaya dhisik meneh. Kecuali yang satu. Kalau yang satu itu memang tua tenan, itu semangatnya mengkantar-kantar. Ketika kami di Bandung kemarin, pengen ini nyenangkan kami yang muda-muda nih, gak muter keliling terus. Sementara kami wis do lemes mergo kewaregen. Kami merasa kayak wis tuwa, 23 tahun. Wis tuwa ya. Nek diutus, aduh, mampu enggak ya? Apalagi selama ini kami membuktikan diri bahwa banyak kelemahan, banyak kegagalan, banyak kekurangan. Kami sadar selama 23 tahun berulang kali mengalami kegagalan membentuk diri, kegagalan untuk mendekatkan diri pada Tuhan, kegagalan membangun relasi, membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan, kegagalan untuk menggembalakan jemaat yang dipercaya pada kami. Kalau saya termasuk kegagalan dalam mendampingi para frater di Kendungan, termasuk mereka nanti jangan-jangan nanti akan kecewa ketemu saya di Kendungan. Oh, jebule koyong ini to brenggoski. Mula bakal kecewa saiki yo. Di usia kami yang semakin tua dewasa ini, kami menyadari isi akeh kekurangan yang ada. Kami sadar persis itu. Umat meminta menjadi ekonom dan minister bersama saya selama 5 tahun. Tak lama kemudian Romo Joko di tahun kemarin Jati ditemani oleh teman angkatan kami yang lain, yaitu Romo Londo, Romo Suharyono, baru mulai masuk awal bulan Juni. Sampai sekarang masih. Kemudian yang lain lagi Romo Supedar dan Romo Paryono. Romo yang satu itu. Pernah juga satu tempat di Katedral Semarang selama beberapa tahun sebelum akhirnya Romo Kendar diangkat menjadi Vikjen. Dan sekarang ini saya dengan Romo Kendar juga, meskipun tempatnya berbeda, namun tugasnya misalnya kerap kali bantu uskup untuk menjadi vikarisnya, menjadi wakilnya. Romo Kendar menjadi wakil secara umum, saya di bidang pengadilan. Bareng nyambut gawe, ngambil keputusan bareng, rembuk bareng. Dan yang jelas sekarang ini di paroki kita yang tercinta ini, Romo yang itu bersama dengan Romo